الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصلح. Fasal menjelaskan tentang suluh. Wahuwa lughatan, wahuwa dan suluh lughatan secara bahasa, qat'ul munaza'ah adalah memutus pertikaian, perselisihan, sengketa. Karena suluh itu secara bahasa artinya damai, memutus sengketa, perselisihan. Wa syar'an, secara syariat, suluh adalah aqdun, suatu akad, yahsulu, yang terhasilkan bihi dengannya, dengan akad tersebut, qat'uha, putusnya, munaza'ah, putusnya perselisihan. Aqdun adalah suatu akad, yahsulu bihi qat'uha, yang terhasilkan dengannya putusnya sengketa atau perselisihan. Dilihat di papan itu ya, ringkasan pembahasan suluh. Suluh ada dua, ada suluh hadithah dan suluh mu'awadhah. Hadithah itu dari kata haqqa, yahabtu, yang artinya menurunkan. Kalau mu'awadhah seperti yang telah lalu, mu'awadhah itu timbal balik, tukar menukar. Ada suluh hadithah, menurunkan atau mengurangi, dan suluh mu'awadhah, suluh tukar menukar. Suluh hadithah adalah suluh minal mudda'a ala ba'dihi, damai minal mudda'a, dari sesuatu yang disengketakan. Suluh minal mudda'a, damai dari sesuatu yang disengketakan, ala ba'dihi, dengan mendapat sebagiannya. Damai dari barang yang disengketakan dengan mendapat sebagiannya. Suluh mu'awadhah adalah suluh
suluh minal mudda'a, damai dari suatu yang disengketakan, ala ghairihi, dapat yang lainnya. Suluh minal mudda'a, damai dari suatu yang disengketakan, ala ghairihi, dapat lainnya. Kalau ini dapat sebagian, kalau ini dapat yang lain. Dan suluh ini yang dibahas di kitab ini, karena ini berada di dalam kitab buyuk atau kitab muamalat, maka tentunya damai yang dibahas adalah damai dalam urusan harta. Bukan damainya orang kelahi, bukan damainya suami istri yang bertengkar, tapi damai dalam urusan harta yang kita bahas. Adapun damai orang kelahi bab lain. Ini yang dibahas damai urusan harta. Contoh suluh hatito dan suluh muawadhah. Dan masing-masing dari keduanya terbagi dua. Ala ainin pada barang, ala dainin pada hutang. Bisa pada barang, bisa pada hutang. Yang suluh hatito begitu, yang suluh muawadhah juga begitu. Anda berikan contoh. Suluh hatito ala ainin. Ada barang, hatito pada barang. Misalnya apa ya? Kitab lah, kitab aja. Kitab ana ada 5 kitab. Misalnya dibawa sama Ilham. Dibawa itu macam-macam, bisa digosok, bisa dicuri atau lainnya. Pokoknya dibawa sama Ilham, paham ya? Dibawa entah digosok, dicuri, dipinjam gak dikembalikan atau lainnya. Pokoknya kitab ana dibawa sama Ilham. Perhatikan dulu, perhatikan. Kitab ana dibawa sama Ilham. Terus saya bilang, mana kitab ana? Ada 5, ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kitab Nahwu, kitab Sorof, kitab Akhlak, ada 5 kitab. Mana kitab ana? Kitab apa? Kata Ilham. Itu kitab ana kan yang dibawa. Terus Ilham bilang, kitabnya tinggal 3, yang 2 hilang. Ya udah nggak apa-apa lah, daripada nggak kembali semua, balikin 3 nggak apa-apa. Paham ya? Paham ya? Berarti kitab ini di bawah Ilham aslinya berapa? 5, tapi yang dikembalikan cuma 3. Hak ana adalah 5, kitab ana 5 kok. Tapi yang dikembalikan sama Ilham cuma 3. Atau lainnya begini. Tetap contoh tadi ya. Kitab ana 5 di bawah Ilham. Masih baru awalnya. Mana ham kitab ana ham? Ini anak pakai ngaji. Loh, kan kitab ana ham. Udah banyak ini anak artinya nih. Udah diartiin sama Ilham. Balikin ham. Yang ini buat anak aja wis, artinya banyak. Paham ya? Udah dipakai ngaji kan, sayang kan, udah diartiin banyak kan. Buat anak aja kata Ilham. Terus enggak lah, balikin lah. Ya udah, yang belum diartiin berapa? Cuma 3, yang 2 udah full artinya. Ya udah 3, balikin, gak apa-apa wis. Paham ya? Haknya 5, tapi cuma dapat sebagian. Ala ainin pada barang. Haknya 5, tapi yang dikembalikan cuma 3. Yang ala dainin, ya utang. Berarti kalau ala dainin, kok utang gak bayar-bayar kan? Oh, alasan macam-macam. Mana belum kiriman, uangnya dipakai buat ini macam-macam kan? Utangnya 100. Paham ya? Yaudah wis, nanti adanya berapa? Ini kalau 50 ada, yaudah gak apa-apa 50 wis. Yang 50 wis, daripada nanti hilangin semuanya kan? Yaudah 50 gak apa-apa wis, bayar. Paham ya? Jadi haknya 100 tapi dapat ba'dihi, dapat sebagian. Bisa dipahami? Ala ainin pada barang, ala dainin atau pada hutang. Yang ini muawadhah, tukar kalau ini. Kalau ini dapat haknya, tapi cuma sebagian. Kalau ini nggak dapat haknya, dapat yang lain. Yang pertama pada barang, perhatikan dulu contohnya.
dapat yang lain ini ya, mu'awadhah ala ghairi. Sarung anak dibawa ilham. Ingat dibawa itu dengan cara apapun ya, entah dicuri, digosok, dipinjam, balik-balik, apapun caranya. Ham, mana sarung anak ham? Wah udah anak pakai ini, anak udah terlanjur suka. Udah gini aja wis. Kalau ente mau sarung itu, baju ente buat anak kalau gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi sarungnya buat ente, bajunya baju ente, kasih ke anak. Paham ya? Mu'awadhah, dapat lainnya dan damainya dari barang. Sarung anak nggak balik, tapi anak dapat yang lainnya, dapat bajunya ilham. Paham ya? Atau ya anak nggak dapat bajunya, dapat yang lain pokoknya. Ya udah gini aja wis. Kayaknya di kantong ente ada uang tuh. Berapa? Dikeluarin uangnya. Ada nih 110 kata ilham misalnya. Ya udah itu aja buat anak. Paham ya? Haknya awalnya adalah sarung tapi dapatnya uang. Atau tadi contoh pertama haknya sarung tapi dapatnya baju. Jadi pahami? Yang hutang ya sama. Ham, mana hutang itu ya? Oh, alasan macam-macam. Terus gini aja wes. Sarung itu buat anak kalau gitu. Hutangnya nggak usah bayar wes. Tapi sarungnya kasihkan anak atau kitabnya kasihkan anak. Paham ya? Yang ini dapat sebagian haknya, yang ini nggak dapat haknya tapi dapat yang lain. Bisa dipahami? Maka yang ini jadinya perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa jawab gampang ya. Ilham kan utang ke anak. Ya. Coba maju. Ini ilham utang ya. Utang ya. Anda mau yang ini dulu. Yang ini Anda ceritakan. Ham, mana utang ham? Nggak bayar, ceritanya nggak bayar, alasan macam-macam. Ya udah gini aja, kita pintu buat anak. Kita damai aja. Paham ya? Seperti apa ini berarti? Uang anak kan ilham nggak dikasihkan, anak dapat kitab, berarti seperti jual beli. Iya betul, seperti jual beli kan uang anak nggak dikembalikan, tapi anak dapat yang lain, berarti seperti jual beli. Ini seperti jual beli. Atau bisa yang lain juga. Contoh misalnya gini, uang anak dipinjam ilham nggak balik-balik 10 juta. Paham ya? 10 juta. Terus gini aja. Kalau uangnya ente nggak mau bayar, ente kan punya rumah kosong gitu, anak tempatin 1 tahun. Uangnya berapa? Utangnya 10 juta, nggak bayar. Ada rumah ente yang kosong, anak tempatin 1 tahun wes. Berarti seperti sewa. Bisa bisa ijaro atau lainnya. Sama, ini juga sama. Karena jual beli, yang namanya jual beli itu di awal kan tukar-menukar kan. Kalau misalnya sarungnya dikasih anak, baju anak kasih ilham, ya sama. Itu namanya jual beli. Cuman nggak pakai uang. Berarti ini bisa bisa ijaroh atau lainnya. Paham ya? Kalau yang ini, perhatikan 5.000-an dua utangnya ilham. Simpan dulu. Utang nggak bayar, nggak punya uang kata ilham. Adanya berapa? 5.000. Ya udah bayar 5.000 nggak apa-apa wis. Daripada nggak bayar sama sekali. Berarti 5.000-nya anak ambil, 5.000-nya lagi anak bayar. Anak ikhlasin gitu. Paham ya? 5.000 anak ikhlasin. Apa bahasa Arabnya membebaskan hutang, mengikhlaskan hutang? Namanya ibro. Ibro itu memberi hutang, memberikan hutang. Ente punya hutang ke anak, itu wis buat ente aja wis. Itu namanya ibro. Kalau yang ini, contoh tadi, perhatikan. Tadi kitabnya 5 kan, yang dikembalikan cuma 3. Berarti yang 2 anak apa akan ente?
Iya, anak apa kan ente? Anak ikhlaskan berarti jadi apa? Jadi apa? Kitabnya dari anak ente jadi apa? Jadi sodako, kurang tepat. Mirip dengan itu, kurang tepat. Apa? Hibah, pemberian. Ya, yang 3 ambil, yang 2 jadinya anak hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa yajuzu sulhu wa yasihhu di kitab kita ya. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Dan sah suluh ma'al iqrar disertai dengan pengakuan. Nanti ada bab juga bab iqrar. Ai maksudnya iqraril mudda'a alaih bil mudda'a bihi. Pengakuan mudda'a alaih orang yang dituduh bil mudda'a bihi terhadap barang yang dituduhkan. Iqraril mudda'a alaih pengakuan orang yang dituduh bil mudda'a bihi pada barang yang dituduhkan. Mudda'a bihi itu contohnya ini tadi ya, ala ainin ala dainin, ini utang. Mana utangnya? Awalnya nggak ngaku, utang apa? Udah ana bayar kok. Belum, mana saksinya? Ya udah ngaku, akhirnya belum bayar. Paham ya? Mana kitab anak? Kitab apa? Itu kitabnya. Akhirnya ngaku, iya kitabnya anak pakai. Paham ya? Ilham namanya mudda'a alaih. Kitab atau utang itu tadi namanya mudda'a bihi. Yasihhu sulhu ma'al iqrar ay iqraril mudda'a alaih bil mudda'a bihi. Sah suluh disertai dengan pengakuan dari mudda'a alaih pada mudda'a bihi. Fil amwal pada urusan harta. Wa huwa zahir dan itu jelas. Artinya jelas ini jelas bahwa itu boleh, jelas bahwa itu sah. Bukan jelas tidak perlu diterangkan. Maksudnya zahir jelas bahwa itu sah, itu boleh. Wakada begitu juga, apa di kitab itu artinya? Wakada begitu juga sah ma afdha ilaiha apa? Mendatangkan harta. Wakada begitu juga ma afdha ilaiha pada sesuatu yang bisa mendatangkan harta. Ai al amwal, ai maksudnya ha ini ilaiha ai amwal, ilal amwal. Contoh, kaman seperti orang sabata lahu, ada untuknya. Ini perhatikan, kalau di fikih kalau ada lam berarti hak, kalau ada ala berarti beban. Kalau ada lam itu menguntungkan, kalau ala berarti memberatkan. Makanya kemarin anda contohkan kan, bahasa Arabnya ini, lihat dikit papan ini, kam li alai, berapa utangmu padaku. Ya, pokoknya kalau ada lam itu menguntungkan, kalau ada ala itu memberatkan. Kam li alai, berapa milikku atasmu. Ya. Kalau berapa utangku padamu, kam alaiya laka, berapa atasku untukmu. Paham ya? Yang lam itu menguntungkan, yang ala itu yang memberatkan. Lam untuk, ala atas. Jadi kalau bahasa Arab berapa utangku padamu, bukan kam daini ilaika, bukan gitu. Berapa utangmu padaku, kam dainak ilayya, ada gitu, nggak ada ilah di dalam utang. Li atau ala. Nah, kaman sabata lahu, kaman seperti orang sabata lahu ada untuknya ala syakhsin atas orang lain kisos. Seperti orang yang ada untuknya atas orang lain kisos. Fasolahahu, solaha fa'ilnya domir
domir kembali kepada man. Hu kisos, alaihi syaksin. Fasolahahu, oh salah. Solahahu ini dua-duanya orang ini. Alaihi yang kisos. Fasolahahu, kemudian man damai dengan syakhs alaihi atas kisos. Ala malin dengan mendapatkan harta, bilafdhi suluh dengan lafaz suluh, fa innahu yasih, maka itu sah. Berarti kan ini begini, Zahnan misalnya bunuh saudaranya Aldi, ya, Zahnan membunuh saudaranya Aldi. Aldi keluarganya ini ya punya hak kisos atas Zahnan. Kemudian Aldi paham ya? Kisos boleh minta hukuman mati juga. Aldi boleh ke hakim saya minta Zahnan dibunuh juga, dihukum mati karena dia membunuh keluarganya. Paham ya? Kemudian Aldi mengatakan, udah kita suluh aja, kita damai aja, inti nggak ada bunuh, tapi ana minta 100 onta diat. Ya, ngomongnya sholah tuka ala mi'atin min ibilin. Aku damai denganmu ala kisos ala mi'atin min ibilin. Aku damai denganmu atas kisos dengan kamu memberikanku 100 onta diganti dengan diat. Paham ya? Ngomongnya suluh, aku damai dengan kamu berikan aku 100 onta. Damainya ini kan pada kisos. Kisos ini kan bukan harta. Kisos bukan harta, tapi kisos ini afdho ilaiha. Bisa apa tadi bahasa artinya tadi? Mendatangkan harta. Karena memang kisos bisa diganti dengan diat 100 onta. Ya, kisos bisa menggantikan, bisa mendatangkan harta. Beda dengan yang lain ya. Kisos ini pada nyawa. Kalau kayak gini nggak bisa. Misalnya kayak gini nih, kayak gini nggak bisa. Aldi ditempeleng sama Zahnan. Paham ya? Lapor ke hakim. Tempeleng ini nggak ada diatnya. Paham ya? Kalau lapor ke hakim, mestinya hakim ini nakzir, ngasih takzir kepada Zahnan. Nggak bisa. Kalau misalnya Aldi bilang gini aja Pak Hakim, saya maafkan, tapi dia harus ngasih uang saya 1 juta. Nggak bisa ya. Kenapa? Karena memang pukulan tidak afdho ilal mal. Ya, yang afdho ilal mal itu pembunuhan, ini kisos. Karena memang syariat mengatur kisos itu bisa diganti diat 100 onta. Paham ya? Jadi suluh ini hanya fil amwal atau yang afdho ilaiha seperti kisos. Ngomongnya suluh. Kalau yang selain ini boleh ngomong suluh, bisa ngomong bek, bisa ngomong ijarah, bisa ngomong ibro, bisa ngomong hibah. Contohnya misalnya begini, yang ini tadi ya, yang ini tadi, suluh aja 3 kitab, boleh. Atau ngomong gini juga boleh, kembalikan 3 kitab, 2-nya anak kasih ke ente. Nggak ada perkataan suluh, nggak apa-apa. Jadi bisa ngomong suluh aja 3 kitab, itu boleh. Boleh juga ngomong 2 kitabnya anak kasih ke ente. Pakai lafaz suluh atau pakai lafaz hibah. Paham ya? Yang ini juga, perhatikan tadi contohnya 100 biar 50. Suluh aja 50, boleh. Boleh juga ngomong 50-nya anak bebasin, boleh. Paham ya? Yang ini juga, apa tadi contohnya ini tadi? Sarung sama baju ya. Suluh aja pakai baju, boleh. Boleh juga ngomong sarungnya anak jual pakai baju. Paham ya? Yang ini juga utang. Ini kan tadi 100 tukar sarung kan, tukar kitab tadi ya. Suluh aja pakai kitab. Boleh juga ngomong anak jual aja pakai kitab.
atau Anda beli kitab aja. Paham ya? Bisa ngomong suluh, bisa ngomong lainnya. Kalau yang ini, yang di kitab ini, lihat lagi. Bilafdis sulhi fa innahu yasih. Kaman sabata lahu ala syakhsin qisasun fasalahahu alaihi ala malin bilafdis sulhi fa innahu yasih. Seperti orang yang ada untuknya atas orang lain suatu kisos, lalu dia damai atas kisos dengan atas harta dengan lafaz suluh, maka itu sah. Au bilafdil bai', atau kalau kasus yang ini ya dengan lafaz bai' fala, maka tidak sah. Kalau Aldi ngomong ke siapa namanya ini, Zahna, nah ana jual kisosnya pakai 100 onta, nggak sah. Baik ya? Kalau yang ini tadi nggak apa-apa, ana jual lu sarung ana pakai baju ente, boleh. Ana jual lu sarung ana dengan 100.000, boleh. Kalau yang kisos, ana jual kisosnya dengan 100 onta, tidak sah. Karena memang kisos ini tidak bisa diperjualbelikan. Paham ya? Karena kalau kisos bisa diperjualbelikan, masalah. Contoh begini. Zahna ini banyak musuhnya. Ya, bunuh saudaranya Aldi. Aldi tahu Zahnan banyak musuh. Anak punya hak kisos atas Zahnan. Siapa yang mau beli? Kebetulan musuhnya banyak. Dia bilang, anak beli hak kisosnya 100 onta karena anak pengen bunuh Zahnan. Kata Ridwan. Kata Ahyab juga, anak beli 150 onta karena anak pengen bunuh Zahnan. Nanti Zaki bilang, anak beli 200 onta. Gak bisa, kisos gak bisa diperjualbelikan. Kisos itu inti tuntut atau inti maafkan. Paham ya? Maka yang kisos ini kalau bilafdil bai' fala, maka tidak sah. Yang selain kisos, contoh-contoh ini pakai lafaz bai', pakai lafaz ijarah, pakai lafaz ibro, pakai lafaz hibah, boleh. Bisa dipahami? Lanjut kita. Wa huwa ay as-sulhu naw'ani. Wa huwa, dan suluh itu naw'ani, ada dua macam. Ibro wa mu'awadhah. Nah, ini kurang tepat ini. Ini kurang tepat. Ibro wa mu'awadhah kurang tepat. Karena ibro itu bagian dari hatitoh. Yang benar ya hatitoh dan mu'awadhah. Ini termasuk yang dibahas di dalam kitab Ithaful Labib. Ada kitab namanya Ithaful Labib. Fima yukhaliful mu'tamad min Fathil Qarib, kalau tidak salah namanya begitu. Ithaful Labib Fima yukhaliful mu'tamad min Fathil Qarib. Hal-hal keterangan-keterangan Fathul Qarib yang tidak sesuai dengan pendapat mu'tamad. Ini salah satunya. Kurang tepat ya. Kalau dibilang suluh dua macam ibrah dan mu'awadhah nggak tepat. Yang benar adalah hatithah dan mu'awadhah. Kemudian ibrah adalah bagian dari suluh hatithah. Kita lihat contoh dari kitab Fal Ibro. Maka Ibro maksudnya hatithah yang Ibro ya. Sudah paham tadi dari ini ya. Utangnya 100 tapi dibayar cuma 50 atau 1000 dibayar cuma, nggak harus setengah tapi ya, terserah berapa ya. 100 dibayar 70, 100 dibayar 25, pokoknya sebagian. Fal Ibro ay sulhuhu, maka suluh Ibro ini membebaskan hutang, mengikhlaskan hutang. Fal Ibro ay sulhuhu, suluh habito yang Ibro adalah iktisaruhu min haqqihi. Iktisar mencukupkannya dia min haqqihi dari haknya. Maksudnya daini, maksudnya haknya adalah hutangnya. Mencukupkannya dia dari hutangnya ala ba'dihi, atas sebagian saja. Cukup atas sebagian saja. Fa'idha sholahahu, maka jika sholahahu ini dua orang ya. Sholaha huwa, hunya maf'ul, fa'il dan maf'ul ini. Fa'idha sholahahu, jika seseorang damai dengan orang lain. Sholahahu huwa dengan hu. Jika dia damai dengan dia yang lain. Minal alfi, dari 1000. Di kitab contohnya 1000. Alladzi lahu, yang milik dia. Lahu milik dia. Fi dhimmati syakhsin, pada tanggungan seseorang.
khamsimi'atin minha, atas 500 darinya. Damai dari 1000 yang dihutang orang dengan dapat 500 darinya. Faka'annahu qala lahu, maka seakan-akan dia berkata kepada temannya, atini khamsami'ah wa abru'tuka an khamsimi'ah. Berikan aku 500, abru'tuka, aku bebaskan kamu, an khamsimi'ah, dari 500 lainnya. Jadi dia ngomongnya begini, sholah tuka ala khamsimi'ah. Sholah tuka ala khamsimi'ah itu sama dengan aktini khamsami'ah wa abru'tuka an khamsimi'ah, sama. Ya, jadi boleh ngomong suluh, boleh ngomong ibro. Faka'annahu qala lahu aktini khamsami'ah wa abru'tuka an khamsimi'ah. Wala yajuzu bimakna la yasih. Tidak boleh artinya tidak sah. Kok fi'luhu ta'liquhu. Tidak sah ta'liquhu, menggantungkan hati toh ibro, menggantungkan ibro. Ai ta'liqus sulhi bimakna al-ibro, tidak sah menggantungkan suluh yang dengan makna ibro ini tadi, ala syartin, pada syarat. Ala, pada, diartikan pada. Kalau nggak diartikan nanti inti baca atas nanti. Ala syartin, pada syarat. Tidak sah menggantungkan ibro ala syartin, pada syarat. Kaqaulihi, seperti perkataan idza jaa ra'sus syahri faqad sholahtu. Kalau datang awal bulan maka aku suluh denganmu. Nah, maksudnya begini, kan punya utang ya. Besok kalau sampai awal bulan belum bayar 1000, ya udah bayar aja 500. Paham ya? Maka ilham akan, ya udah kalau gitu anak tunggu awal bulan aja. Paham ya? Karena sekarang masih tanggal 21 nih. Anak tagih, mana utang itu 1000, 1 juta ya? Mana utang itu 1 juta? Belum ada uang. Kapan? Besok paling, kata ilham. Anak tunggu sampai awal bulan. Kalau awal bulan belum ada uang, 500 saja kalau gitu. Jadi tunggu awal bulan sama ilham kalau gitu. Biar 500. Makanya tidak boleh. Kalau mau suluh ya sekarang, bukan idza jaa ra'sus syahri, kalau datang awal bulan. Wal mu'awadatu ay sulhuha, adapun suluh mu'awadah, uduluhu an haqqihi ila ghairihi, berpindah dari haknya pada yang lain. Ya, yang tadi Anda contohkan, kalau yang barang tadi sarung dapat baju atau sarung dapat uang. Ya. Kalau yang hutang, ya, haknya adalah uang, dapat yang lain. Uduluhu an haqqihi ila ghairihi, berpindah dari haknya kepada yang lain. Ka'anid da'a, seperti seseorang idda'a, menuntut alaihi, atas orang lain, daron, suatu rumah, au syikson minha, atau syikson, satu bagian minha, dari rumah. Nah, berarti ini yang ala ainin ya, ala ainin, mu'awadu ala ainin, karena rumah ya, rumah atau tanah. Fa'aqarra lahu, kemudian dia mengakui, lahu, untuk orang lain, bidzalik, dengan itu, diakui rumah yang ini ditempatin itu rumah ana, itu harus pergi dari sini. Nah, kemudian dia tidak mau, wasolahahu minha, wasolahahu, dan dia suluh minha, dari dar, ala muayyan, atas barang lain tertentu. Contohnya gini, kata ilham, ya kok inti nempatin rumah ana? Awalnya ilham, enggak, ini rumah anak kok, dan seterusnya. Kemudian ilham ikrar, iya ini bukan rumah anak sebenarnya, anak tempatin ini dari sudah lama. Terus anak bilang gini, anak yang minta atau ilham yang menawarkan ya, mobil ini kalau gitu kasih anak aja. Paham ya? Paham ya? Ya udah, rumahnya buat inti, nggak apa-apa ini tempati selamanya, tapi mobil ini kasihkan ke anak. Paham ya? Wasolahahu minha ala muayyan, dia damai minha, dari rumah, atau syikson minha, ala muayyan, atas barang tertentu,
Kataubin, nah, di sini contohnya baju. Masa rumah tukar baju? Tergantung bajunya juga ya. Kira-kira ada nggak baju seharga rumah? Baju apa? Apa? Ente kira ada rumah harga 30 juta? Berapa baju yang mahal berapa? Iya, berapa baju yang seharga rumah berapa? Ya betul, bisa kayak gitu. Bajunya pemain bola yang ada tanda tangannya gitu ya. Misalnya baju yang dipakai Messi final Piala Dunia waktu dia juara gitu. Misalnya dia bisa. Kalau kayak gitu tapi buat para kolektor ya. Bisa laku 500 1 M juga bisa. Ya betul. Kalau baju yang dipakai Messi waktu kalah nggak laku. Baju yang dipakai dulu waktu menang mungkin hilang. Fa'innahu yasih, maka itu sah, boleh. Wa yajri alaihi ay ala hadha sulhi, dan berlaku atasnya ay atas suluh ini hukmul bai', hukum jual beli. Karena memang jual beli kan, rumah tukar mobil ya sama kayak jual beli. Karena ini adalah jual beli, maka berlaku hukum jual beli. Contohnya apa berlaku hukum jual beli? Ya tetap ada khiyarnya. Kalau masih di majelis bisa dibatalkan, kalau ada aibnya boleh dikembalikan. Pokoknya seperti jual beli lah. Faka'annahu fil mithalil madhkur, maka seakan-akan dia dalam contoh tadi ba'ahu daru bithawub, dia jual rumah dengan baju. Wahina idzin, ketika itu fayathbutu, maka ada tetap berlaku fil musalah alaihi, pada barang yang dijadikan alat damai. Musalah alaihi, barang yang dijadikan alat damai. Thawb ini tadi ya. Ahkamul bai', hukum-hukum jual beli. Karraddi bil aib, seperti dikembalikan sebab ada cacatnya. Wa man ittasarruf qabla al-faqd, dan larangan mentasarrufkan sebelum diterima. Seperti di bab jual beli yang lalu. Tidak boleh menjual barang yang belum diterima. Pokoknya berlaku hukum jual beli. Karena memang jual beli itu suluh tapi jual beli. Walau salahahu ala ba'dil ainil mudda'an. Nah, ini contoh yang hatitoh ala ain. Ini contoh hatitoh ala ain. Walau salahahu, jika dia berdamai ala ba'dil ainil mudda'a, atas sebagian barang yang diakui, yang disengketakan. Kalau damai atas sebagian barang yang disengketakan. Tadi contoh pertama ya, kitab tadi ya, kitab 5, damai 3. Fahibatun minhu li ba'dihal matruk minha. Fahibatun, maka itu hibah minhu darinya, li ba'diha untuk sebagian, al matruki minha yang ditinggalkan darinya. Berarti 3 kitab ana minta, yang 2 ana hibahkan kepada Ilham. Fayasbutu fi hadhil hibati, maka tetap berlaku pada hibah ini ahkamuha allati tuzkaru fi babiha, hukum-hukumnya yang akan disebutkan di babnya nanti, bab hibah. Nah, pokoknya kalau suluh itu jadinya hibah, ya berlaku hukum hibah. Kalau dia jadi bai', ya berlaku hukum bai'. Wa yusamma hadza sulhul hasul hal hatithah, dan dinamakan ini suluh hatithah. Dari awal tadi suluh hatithah sudah. Man hatithah ada 2, ada yang ala ainin, ada yang ala dainin. Berarti hatithah ala ain ada juga contohnya di kitab. Yang ini yang enggak ada ini. Suluh muawadhah ala dain, yang enggak ada contohnya di kitab. Wala yasihhu bi lafdzil bai'i lil ba'dil matruk, dan tidak sah dengan lafaz jual beli untuk sebagian yang ditinggal. Kaan, seperti yabi'ahul ainal mudda'ata bi ba'diha, seperti yabi'ahu, dia jual ainal mudda'a, barang yang disengketakan, bi ba'diha, dengan sebagiannya.
Perhatikan nih, maju. Ini ham. Maju sini ham. Ini contohnya. Ini roti ada 3 ya. Digosok sama Ilham. Ham, itu kan roti anak ham. Awalnya tidak ngaku. Terus ngaku. Yaudah gini aja ham. Satunya buat ente. Anak kasih ke ente. Paham ya? 2-nya kembalikan. Satunya anak kasih ke Ilham. Paham ya? Dengan lafaz hibah boleh. Kalau dengan lafaz B nggak boleh. Lafaz B gimana? Ham gini aja ham. Satunya anak jual ke ente, bayarnya pakai 2 lagi. Mana pembayarannya? Ini pembayarannya. Itu anak jual ke ente, ini harganya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ini dari awal punya anak. Paham ya? Kalau ini jadi pembayaran, berarti seakan-akan ini punya ente dong, ente kasihkan ke anak. Paham ya? Padahal dari awal ini memang punya anak. Ini yang dibahas di kitab. Ka'an yabi'ahul ainal mudda'a biba'biha. Seperti menjual barang yang disengketakan dengan sebagiannya. Maka tidak boleh, karena ini bukan punya ente semuanya. Bisa ente jadikan pembayaran ke anak. Pembayaran itu milik ente, bukan milik anak dijadikan pembayaran. Wallahu a'lam. Selesai bab suluh dari kitab Fathul Qarib. Selanjutnya pembahasan hukum mustarakah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an waqina lana wa qarada lana fi dinina wa qina fid-din wa lana ta'ala min sawa'i sabil Allahumma ayyuna bil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.